Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi la ilaha illahu al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaimin al-azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Para pemirsa, sahabat-sahabatku Tarjun Najah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan terutama sekali, marilah kita kembali menyampaikan ucapan kalimat puji dan syukur kehadirat Allah, Tuhan yang maha suci lagi terpuji. Karena dengan rahmat dan hidayahnya kita masih berada dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan serangkaian aktivitas ibadah kepada Allah. Selawat beserta salam buat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau merupakan uswatun hasanah dalam kehidupan keseharian kita, terutama kaum muslimin. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah yang kami muliakan. Kajian kita pada hari ini adalah enam kunci kesuksesan orang mukmin dalam kehidupan sehari-hari. Setiap orang atau setiap kita selalu menginginkan keberhasilan, menginginkan sesuatu yang kita kerjakan mendapatkan kesuksesan dan mendapatkan hasil yang terbaik. Tetapi tidak semua orang seketika dia menginginkan berhasil, menginginkan sukses, bahkan sebaliknya yang dia dapati itu adalah kegagalan atau ketidakberuntungan. Oleh karena itu, kajian kita pada hari ini, apa langkah dan kunci agar kita melaksanakan sesuatu pekerjaan yang kita inginkan atau yang kita cita-citakan berhasil dan mendapatkan buahnya yang kita harapkan. Yang pertama adalah, kunci yang pertama adalah punya tekad yang kuat.
tekad yang kuat harus dibarengi dengan tujuan yang jelas. Banyak orang yang punya tekad yang kuat tetapi tidak punya tujuan yang terarah dan jelas, maka dia akan menemui kegagalan dan tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Oleh karena itu, kita sebagai orang yang beriman, di dalam diri kita tanamkan rasa, tanamkan keyakinan bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan betul-betul terpatri di dalam hati kita, supaya apa yang kita kerjakan itu akan menghasilkan yang terbaik. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, hadirin yang berbahagia, setelah tekad yang kuat yang diiringi dengan tujuan yang jelas, yang kedua itu adalah arahkan pikiran dalam kehidupan pada pikiran yang positif. Sering orang gagal, sering orang tidak berhasil karena yang dilakukan, dia melakukan itu dengan pikiran yang negatif atau yang kita kenal dengan negative thinking. Oleh karena itu, kita sebagai orang yang beriman, yang harus dimunculkan dalam kehidupan kita, yang harus ditumbuhkan dalam kehidupan kita, bagaimana kita berpikiran positif, bukan berpikiran negatif. Orang yang berpikiran positif, dia akan hidup lurus dan bersahaja, yang tidak punya beban dalam kehidupannya. Tetapi orang yang berpikiran negatif, orang yang berpikiran yang tidak tahu arah, maka dia akan dibebani oleh pemikiran-pemikiran yang negatif itu. Jadi dalam kehidupan kita harus berpikir positif, bukan berpikir negatif. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah yang kami cintai. Yang ketiga kunci keberhasilan itu adalah jauhkan sikap berprasangka yang buruk, berprasangka yang jelek, tetapi mulailah pekerjaan itu dengan prasangka yang baik. Dalam kehidupan yang sering kita lihat pada hari ini adalah banyak di antara kita menanamkan sikap, mempunyai sifat dalam kehidupan dengan buruk sangka atau prasangka yang negatif. Oleh karena itu, di dalam hadis qudsi menjelaskan Allah menurut sangka hambanya. Kalau hambanya bersangka baik, hasilnya akan baik. Kalau hambanya bersangka buruk, hasilnya juga akan negatif atau buruk. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, para tamu Allah yang berbahagia. Yang keempat, ambil hikmah dari segala sesuatu yang gagal dalam perjalanan hidup.
Kadangkala di dalam perjalanan hidup kita ada yang berhasil, ada yang tidak. Ada yang mendatangkan kebaikan dan ada yang mendatangkan kejelekan. Dari ketidakberhasilan kita, dari kegagalan kita, kita harus mampu mengambil hikmah dan pelajaran dari kegagalan itu. Oleh karena itu, kita harus punya sikap dan semangat yang gigih dan bangkit dari ketidakberhasilan. Yang kelima adalah mantapkan motivasi hidup dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Kalau orang yang beriman, tujuan kita sudah jelas di dalam Al-Quran. Apa tujuan kita? Sebagaimana yang termaktub di dalam doa kita sehari-hari. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bahwa kita bercita-cita, mempunyai keinginan, mempunyai tujuan itu yang pertama adalah bisa hidup bahagia di dunia dan selamat di akhirat. Kalau di atas dunia ini apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan diberikan oleh Allah kepada kita, dan di akhirat kita akan mendapatkan tujuan yang hakiki adalah surganya Allah. Nah, untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat itu perlu ada motivasi dalam diri kita agar kehidupan kita itu mempunyai semangat, mempunyai keteguhan untuk mengejar apa yang kita ingin itu. Para pemirsa Terjun Najah, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah yang kami cintai. Yang selanjutnya adalah sandarkan segala aktivitas yang kita lakukan, pekerjaan yang kita kerjakan, usaha yang kita laksanakan itu betul-betul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita meyakini dan menyadari tugas kita itu adalah berusaha, bekerja dengan sungguh-sungguh, setelah itu berdoa kepada Allah semoga hasil usaha yang kita kerjakan itu membuahkan hasil yang baik. Jadi artinya apa? Tawakal ala Allah, berserah diri kita kepada Allah. Sehingga dalam keyakinan kita, dalam diri kita, bahwa kita di atas dunia ini adalah melakukan sesuatu pekerjaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah, sedangkan hasilnya itu adalah Allah yang menentukan. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin hadirin yang berbahagia, yang terakhir kunci keberhasilan atau kesuksesan itu adalah banyak berdoa kepada Allah. Banyak berdoa kepada Allah. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, kita berdoa berharap kepada Allah supaya pekerjaan dan usaha yang kita lakukan itu bisa mendapatkan keberhasilan yang maksimal, yang mendatangkan kebaikan hidup di dunia dan kehidupan di akhirat. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah yang kami hormati, itulah beberapa hal untuk mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan
dalam menempuh kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama, terutama bagi kami yang menyampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.